Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video edukatif dari kami, kelompok 12, yang akan bahas topik yang sangat penting tapi sering dianggap sepele, yaitu hukum pemerintahan daerah. Pernah nggak sih kalian merasa bingung, kenapa di daerah A boleh mengamen, sedangkan di daerah B langsung ditertibkan? Atau kenapa kebijakan pendidikan atau pajak bisa beda antar kota? Nah, itu semua karena adanya otonomi daerah yang memberi kewenangan khusus ke daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Di video ini, kita bakal bahas dari dasar hukum, pembagian wewenang, sampai realita di lapangan yang bikin geleng-geleng kepala. Sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Diki Fauzan, beserta teman-teman saya yang lain. Nama saya Kalisa Zarasani dengan NPM 231011291. Nama saya Anindya Mutiara Zahra, NPM 23120111357. Nama saya Nitan Ayu Herunisa dengan NPM 23120111360. Nama saya Sevilla Hanum Azhara dengan NPM 23120111361. Oke, sebelum kita ngomongin otonomi dan wewenang, kita harus ngerti dulu nih, apa itu pemerintahan daerah? Secara sederhana, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah sendiri terdiri dari kepala daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD sebagai wakil rakyat. Nah, dasar hukum yang melandasi pemerintahan daerah di Indonesia adalah ada UUD 1945 pasal 18 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan lebih teknisnya, itu lewat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan fungsi dan batasan pemerintahan daerah. Apa sih tujuan adanya pemerintahan daerah? Yaitu 1. Buat meningkatkan kualitas layanan publik. 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada memberdayakan potensi lokal. Dan yang keempat, tentu saja mempercepat pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tiap daerah. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Gampangnya gini, pusat udah ngasih kepercayaan ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Tapi ingat ya, otonomi daerah ada yang asli dan ada yang semu. Otonomi asli artinya daerah benar-benar bisa bikin kebijakan tanpa terlalu tergantung ke pusat. Otonomi semu artinya meski kelihatan bebas, tapi kenyataannya pusat masih dominan. Apa? Tujuan otonomi? Banyak banget. Yang pertama ada supaya pelayanan publik lebih cepat dan tepat. Yang kedua ada pembangunan bisa disesuaikan dengan kondisi lokal. Lalu yang terakhir ada mengurangi kelimpangan antar daerah. Dan ini nggak cuma teori loh. Misalnya di Banyuwangi, digitalisasi pelayanan publik bikin warga nggak perlu antri panjang untuk urus dokumen. Atau di Surabaya, Bu Risma waktu jadi wali kota berhasil kelola sampah jadi energi, bangun taman, dan bikin UMKM maju. Semua itu karena daerah diberi kewenangan melalui otonomi. Oke, terus apa aja sih yang boleh diatur daerah dan apa saja yang tetap jadi urusan pusat? Nah, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 udah dijelasin nih pembagian urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut dan urusan konkuren. Apa itu urusan absolut? Urusan absolut yaitu yang hanya dipegang oleh pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Nah, sedangkan urusan konkuren yaitu yang bisa dibagi antara pusat dan daerah, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta lingkungan hidup. Terus, ada juga urusan pemerintah yang bersifat pilihan, yaitu urusan yang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Misalnya daerah pesisir yang bisa atur wisata bahari, dan daerah pegunungan yang bisa fokus ke pertanian, ataupun pariwisata alam. Dan jangan lupa juga ada perbedaan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, provinsi bersifat koordinatif dan menangani lintas daerah, sedangkan kabupaten atau kota lebih ke pelayanan langsung kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan hukum yang sering muncul di pemerintahan daerah. Jadi tuh, walaupun konsep otonomi daerahnya itu sudah bagus, sudah baik, tapi pelaksanaannya itu nggak selalu mulus. Ada nih beberapa masalah yang sering muncul. Contoh yang pertama, permasalahan penyalahgunaan dana desa. Dana desa itu kan seharusnya untuk pembangunan daerah, tapi
tapi terkadang malah digunakan untuk korupsi. Contohnya, proyek fiktif, markup anggaran, atau bahkan sampai ke kepala desa yang fiktif. Terus, permasalahan yang kedua itu adalah perbedaan kebijakan yang bikin bingung. Misal nih, kayak waktu pandemi di daerah A itu wajib pakai masker dan PSBB. Tapi di sisi lain di daerah B itu malah dibebaskan, bahkan diperbolehkan untuk berkerumun gitu. Nah, ini kan bisa bikin masyarakat bingung nih, kira-kira mau ikut peraturan daerah A atau daerah B gitu kan. Terus yang masalah yang ketiga itu minimnya pengawasan. Nah, DPRD itu seharusnya jadi pengawas kebijakan daerah, tapi seringkali nggak optimal. Bisa jadi karena kepentingan atau mungkin karena masyarakatnya juga yang kurang kritis gitu. Terus permasalahan yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, banyak nih warga yang nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya bisa ikut musrenbang. Musrenbang atau singkatan daripada Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Ini adalah forum partisipatif yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan usulan masyarakat, serta menyepakati rencana pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Lampung Selatan mengucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran yang telah memberikan prioritas Lampung Selatan ditempatkan untuk pembangunan skala nasional. Atau memberi masukan. Padahal partisipasi publik itu penting banget loh buat cegah penyalahgunaan wewenang. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk aware dan aktif, jangan cuma nonton dari jauh. Mungkin sebenarnya masih banyak tuh masalah-masalah yang umum terjadi di pemerintahan daerah, tapi mungkin itu tadi beberapa poin yang bisa saya jelaskan. Oke, bye. Nah, itu dia teman-teman. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau misalnya hukum di pemerintahan daerah itu berdampak langsung ke kehidupan kita. Mulai dari jalan yang rusak di perkampungan, pelayanan di puskesmas, sampai pungutan retribusi di pasar. Nah, itu semua tuh diatur oleh pemerintahan daerah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda harus yang pertama paham bagaimana sistem bekerja. Yang kedua, peduli terhadap kebijakan setempat atau kebijakan daerah. Yang ketiga, berani menyuarakan aspirasi. Teman-teman, hukum itu bukan hanya urusan pengacara dan hakim aja loh, tapi tentang keadilan dan kenyamanan hidup kita sehari-hari. Jadi, yuk jadi warga yang aktif, kritis, dan peduli. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika bermanfaat.